taufiknya, maka ia diangkat menjadi nabi penutup sebagai imam bagi manusia seluruhnya. Tidak heran kalau Rasulullah hanya mencukupkan perhambaan dirinya kepada Allah sebagai kebanggaannya. Ia bekerja melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh rasa perhambaan diri dan ketaatan terhadap Tuhannya. Ia diperintahkan para sahabatnya untuk tidak melampaui batas dalam menyanjungnya, seperti dalam sabdanya, "Jangan kamu puji saya sebagai orang-orang Nasrani memuji anak Maryam. Saya adalah hamba, maka panggillah akan daku hamba Allah." Sungguh sangat besar kalimat kata-kata Rasulullah ini menunjukkan sempurnanya makrifat dan pengakuan kerendahan dari di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Pencipta seluruh alam. Ada beberapa pujian atau sanjungan Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang akhlak. Inilah yang paling utama atau pokok di antara seluruh pujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Surat Al-Qalam ayat 4. Ketika Aisyah radhiyallahu an ditanyakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Kemanusiaan yang sempurna tidak lain ialah akhlak yang tinggi. Pengakuan Allah ini menunjukkan bagaimana tingginya kemanusiaan Rasulullah, satu pengakuan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad. Dua, tentang pendidikan kejiwaan. Allah akui suksesnya Rasulullah dalam memberikan pimpinan atau bimbingan terhadap manusia, sebagaimana firman-Nya, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar memimpin mereka kepada jalan yang lurus." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Tentang agama. Satu masyarakat yang penuh dengan kegelapan-kegelapan serba macam, kegelapan kepercayaan-kepercayaan yang salah, agama-agama palsu, khurafat kemerosotan akhlak telah dapat dibawa Rasulullah ke cahaya terang benderang yang merupakan kepercayaan yang benar, tauhid akhlak yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Ra, "Inilah adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji." Selanjutnya tentang pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar." Quran Surat An-Nisa ayat 113. Juga dalam firman-Nya, "Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 151.
Oke, dilanjut. Juga dalam firman-Nya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacanya ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi oleh Allah hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. Maksudnya ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam. Hadis riwayat Ahmad. Allah ajarkan kepada Rasulullah kitab hikmah dan ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu pengetahuan manusia. Dengan kitab hikmah dan ilmu pengetahuan yang melebihi manusia biasa, itulah Rasulullah dapat memimpin manusia dengan sukses yang tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia biasa saja. Yang 5, tentang amal. Risalah yang disampaikan Rasulullah itu bukan semata-mata ajaran atau teori yang harus diketahui, diyakinkan dan dianut oleh pengikut-pengikut beliau, tetapi harus dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan, dengan cara-cara dan peralatan-peralatannya. Kalau ada yang menolak, menentang, dan tidak melaksanakannya, tidak pernah beliau doakan agar mereka dihancurkan oleh Allah, seperti terjadi pada sebagian nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Nuh alaihissalam.